Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Sebelumnya, Umi mau memberikan penjelasan mengenai tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, kamu dapat mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tubuh kita yang mampu bergerak ini merupakan nikmat yang diberikan dari Allah. Maka dari itu, kamu harus mensyukuri dan merawat apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan rangka tubuh manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui macam jenis tulang, sendi, otot, letaknya, di mana itu mencakup letaknya dan fungsinya di tubuh manusia. Yang keempat, untuk mengetahui gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, serta cara mencegah dan menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Dan yang terakhir, agar kamu dapat mengidentifikasi penyebab benda diam yang dapat bergerak dan mengaplikasikan konsepnya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk konsep fisikanya ya, Nak. Apa-apa aja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini dan selanjutnya atau pada materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang kedua, fungsi rangka tubuh manusia. Yang ketiga, macam jenis tulang. Yang keempat, jenis sendi. Yang kelima, osifikasi, yaitu proses pembentukan tulang. Selanjutnya, macam jenis otot. Gangguan penyakit pada sistem gerak manusia serta cara pencegahannya. Dan yang terakhir, konsep gerak benda secara fisika. Oke, bahasan yang pertama mengenai gerak pada makhluk hidup. Pertanyaan yang pertama, apa sih fungsinya, apa sih tujuannya makhluk hidup itu harus bergerak? Tujuan yang pertama yaitu untuk mencari makan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Nah, ini adalah konsep utamanya. Tujuan makhluk hidup dapat bergerak atau tujuan makhluk hidup mengapa dia bergerak. Kemudian kayak seperti beraktivitas dan lain sebagainya, itu tujuan yang mengikuti lainnya. Bagaimana sih cara makhluk hidup bergerak? Oke. Ada dua cara makhluk hidup dapat bergerak. Yang pertama, dapat berpindah tempat. Nah, berpindah tempat itu merupakan salah satu contoh dari bergerak juga. Yang kedua, tidak berpindah tempat. Nah, ada konsep gerak yang dia tidak berpindah tempat. Seperti apa contohnya? Nah, kalau yang berpindah tempat itu contohnya seperti kita, manusia dan hewan. Nah, kita bergerak bisa berpindah-pindah tempat. Sedangkan tumbuhan dia tidak berpindah tempat, tapi dia melakukan gerak seperti contoh gambar yang Umi sajikan. Ketika putri malu disentuh oleh jari manusia, dia akan menutup. Artinya dia bergerak karena, tapi dia tidak berpindah tempat. Contoh lainnya, bunga matahari yang mengikuti gerak cahaya matahari. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita bahas spesifik gerak pada manusia. Nah, yang namanya bergerak kita mesti ada alatnya. Manusia bergerak juga pakai alat. Apa aja itu alatnya? Yang pertama, ada yang disebut dengan alat gerak pasif.
Contohnya apa ya? Tulang. Nah, kemudian alat gerak aktif. Contohnya otot. Nah, jadi manusia dan hewan bergerak menggunakan dua alat, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa Umi maksudnya alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Alat gerak pasif artinya alat gerak itu dia dapat bergerak kalau digerakkan oleh alat gerak pendukung. Sedangkan alat gerak aktif dia dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat dukung. Nah, jadi tulang dan otot di tubuh kita bergerak saling membantu. Jadi tulang tidak dapat bergerak kalau tidak ada otot. Nah, ototlah yang menggerakkan tulang kita. Maka dari itu, tulang disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Kalau otot disebut alat gerak aktif, ada nggak otot yang dapat bergerak tanpa tulang? Ya ada. Contohnya, coba kamu gerakkan lidah kamu. Lidah kamu ada tulangnya nggak, Nak? Nggak ada kan? Cuman dia dapat bergerak. Nah, itu pembuktian bahwa otot dapat bergerak tanpa tulang. Nah, sedangkan tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Seperti tangan kamu di dalamnya ada tulang kan? Nah, juga dilapisi oleh otot. Bisa ya? Fungsi rangka tubuh manusia. Nah, kita bahas dulu. Oke, Umi. Ini kan dulu. Fungsi rangka tubuh manusia. Jadi, Umi, apa sih bedanya rangka dengan tulang? Nah, kita bahas dulu itu ya. Nah, rangka itu, Nak, kumpulan dari tulang. Nah, sehingga dia bersatu membentuk suatu rangka. Rangka itu artinya dia udah punya bentuk. Nah, jadi kita bahas fungsi rangka tubuh manusia. Yang pertama, memberi bentuk tubuh pada tubuh manusia. Nah, coba bayangkan tubuh kamu nggak punya tulang atau rangka. Gimana sih bentuknya, Nak? Iya, kayak slime ya. Yang kedua, untuk melindungi organ dalam tubuh. Nah, contohnya apa? Contohnya coba pegang dada dan perut kamu. Ada tulang kan terasa, Nak? Di dalam tulang dada kamu ada apa organ yang dilindungi? Ada jantung, ada paru-paru, ya kan? Ada hati, ada usus dan lain sebagainya. Coba kamu bayangkan tubuh kamu organ-organ tersebut tidak dilindungi oleh tulang. Wah, kalau kamu jatuh langsung gimana itu ya? Nah, itu jadi fungsinya untuk melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Tadi Umi bilang ya, bahwa tulang kita ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, tapi dia bekerja harus dengan bantuan otot. Makanya dia disebut alat gerak pasif. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Ya, otot melekat di tulang, tapi ada juga otot yang tidak melekat di tulang ya. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Ya, jadi sel-sel darah kamu itu dapat dibentuk di mana, Nak? Di tulang. Contohnya seperti tulang pipa. Apa itu Umi tulang pipa? Tulang-tulang yang bentuknya panjang. Contoh di paha kamu dan di lengan kamu yang bentuknya seperti pipa. Nah, bahasan yang selanjutnya macam-macam jenis tulang. Oke. Secara garis besar, nah, berdasarkan sel penyusunnya, jenis tulang dibagi menjadi dua, Nak. Yang pertama, ada tulang keras atau tulang padat. Yang kedua, tulang lunak atau tulang rawan. Oke, coba semuanya pegang tangannya. Dirasakan tulangnya, kira-kira tulangnya lunak atau padat? Ya, tulang lengan kita adalah tulang keras atau tulang padat. Sedangkan contoh dari tulang rawan, coba
pegang telinganya. Oke, lentur nak? Iya, itu disusun oleh tulang lunak atau biasa kita sebut dengan tulang rawan. Nah, ini dia gambarnya. Oke, jadi secara bentuk tulang manusia ini terbagi menjadi ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang tidak beraturan. Nih dia tulang tidak beraturan. Ada tulang pendek. Nah, ada 4 ya secara garis besar. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang pendek. Oke, tulang pipa ini adalah tulang yang bentuknya panjang-panjang, nak. Nah, dia satu dan panjang. Seperti di mana? Di lengan atas kamu nih. Tengok gambarnya, lengan atas. Dan yang menyerupai apalagi di paha kamu, ya kan? Nah, kemudian tulang pipih. Nih, tulang pipi. Tulang pipi, tulang yang bentuknya pipih. Contohnya apa? Di mana? Ini, ada di tulang dada kamu. Nah, kemudian ada tulang yang bentuknya tidak beraturan. Dibilang panjang, nggak panjang, pendek. Tapi pendeknya pun dia ada cabang-cabangnya. Nah, ini contohnya di mana? Nih, di tulang belakang kamu. Ini dia kan contohnya diperbesar. Dan yang terakhir ada tulang pendek. Tulang pendek ini adalah tulang kecil-kecil yang menyusun pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Bisa ya, nak? Nah, jadi semasa kita tumbuh dari bayi sampai kamu sebesar sekarang, kira-kira tulang kamu makin panjang atau makin pendek? Makin panjang kan, nak? Nah, tulang yang makin panjang itu pertumbuhannya itu biasanya dilakukan oleh tulang pipa. Jadi tulang pipa nih yang melakukan proses pemanjangan, sel-selnya bertambah. Nah, tulang pipa ini bentuknya seperti pipa dengan ada 2 tonjolan di atas dan di bawah. Di atas dan di bawah ya. Nah, inilah tulangnya yang makin panjang. Nah, bagian yang menonjol di sisi atas dan sisi bawah ini disebut bagian epifise. Sedangkan bagian yang nantinya akan bertambah panjang yaitu bagian tengah yang berbentuk pipa yang bernama diafise. Bisa ya, nak? Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sendi. Apa itu Umi sendi? Sendi merupakan sambungan antara tulang. Nah, tulang kita kan ini nggak terdiri dari satu tulang karena bagian tubuh kita tulang bertemu dengan tulang akan jadinya rangka. Tulang yang banyak bertemu dan membuat suatu bentuk, ya kan? Itu namanya rangka. Nah, pertemuan tulang antar tulang itu disebut dengan sendi. Nah, ayo kita bahas macam-macam sendi. Oke. Yang pertama ada sendi yang dapat bergerak bebas, artinya dia leluasa bergeraknya. Nah, contohnya ini dia. Nah, ini yang harus kamu pahami. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang dapat bergerak secara rotasi. Oke, rotasi itu adalah gerak memutar. Contohnya cuma satu, yaitu di leher kamu. Nah, jadi sendi putar contohnya di leher kamu. Nah, kemudian ada dia sendi peluru. Nih dia, sendi peluru. Apa itu sendi peluru, Umi? Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak bebas ke kiri, kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Contohnya di mana? Di paha. Coba gerakan paha kamu. Bisa kan? Nah, sendi peluru mana lagi yang mirip dengan pergerakan paha? Yaitu pergerakan lengan atas. Nah, jadi contoh dari sendi peluru adalah paha atas dengan lengan atas. Bisa ya, nak? Nah, kemudian kita bahas adalah sendi engsel. Apa itu sendi engsel?
Sendi engsel adalah sendi yang gerakannya satu arah. Nah, jadi dia cuman bisa ke depan aja. Contohnya seperti apa? Seperti lengan siku. Nah, seperti siku kamu. Coba gerakan siku kamu. Coba bengkokkan siku kamu, Nak. Dia cuman bisa bergerak ke arah atas kan? Nah, kemudian balik lagi ke semula. Dia nggak bisa ke arah belakang. Bisa nggak kamu bengkokkan gerakan siku kamu ke belakang? Nggak bisa kan, Nak? Nah, jadi itu namanya sendi engsel, kayak engsel pintu atau ya. Nah, contoh dari sendi engsel selain itu adalah lutut. Selain siku, gerakan yang sama adalah lutut. Lutut kita bisa ditekuk ke belakang, tapi nggak bisa ditekuk ke depan. Paham ya, Nak? Nah, kemudian sendi selanjutnya adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi yang gerakannya atas, yang bisa bergerak dua arah, depan dan belakang. Coba kamu ambil, nah ini dia contohnya di ibu jari, Nak, di ibu jari. Jari-jari kita, tulang jari-jari dengan telapak tangan. Coba kamu ambil ibu jari kamu, kemudian kamu bengkokkan ke belakang, kemudian kamu bengkokkan ke depan. Ke depan artinya mendekati telapak tangan, ke belakang artinya mendekati punggung tangan. Bisa kan? Kemudian jari-jari kamu juga bisa kan, Nak? Nah, itu namanya sendi pelana. Jadi antara jari-jari dan telapak tangan itu adalah gerakan sendi pelana. Nah, kemudian di sini ada sendi gulung. Sendi gulung pergelangan tangan ya di sini ya. Sebenarnya sendi gulung ini gerakannya hampir sama dengan sendi pelana. Kemudian ada sendi geser. Jadi gerakan tulang pendek kita itu bisa digeser-geser sebenarnya. Nah, geser-geser tapi namun gerakannya itu sedikit. Bisa ya, Nak? Oke. Selanjutnya ada sendi yang dapat bergerak tapi gerakannya terbatas, Nak. Nggak sebebas yang tadi. Sendi apa itu, Umi? Nah, inilah sendi yang gerakannya kaku, yaitu antara tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ketika kamu ini dia. Ketika kamu tarik nafas, coba tarik nafas, Nak. Buang. Dada kamu terangkat, Nak, karena gara-gara perbesaran volume paru-paru. Nah, tulang dada dan tulang rusuk kamu itu juga bergerak. Tapi bisa nggak orang itu bergerak sesuka hati? Nggak bisa. Gerakannya terbatas, hanya sebatas membesar, terangkat, dan turun lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada sendi yang tidak dapat bergerak. Nah, ada juga sendi kita yang nggak dapat bergerak. Contohnya apa? Ini dia. Sendi di antara tulang kepala kita. Nah, setiap garis-garis di tengkorak ini, Nak, ini adalah sendi. Jadi antara tulang yang ini dengan tulang ini dibatasi oleh sendi ini. Bisa nggak kepala kamu bergerak? Coba gerakan. Nggak bisa. Bayangkan kalau misalnya tulang tengkorak kepala kita dapat bergerak, wah, entah kemana otaknya ya, karena jadi kalau Umi tanya sendi yang dapat bergerak bebas, itu contohnya banyak ya kan. Ada sendi putar di mana? Di kepala. Coba sendi putar, gelengkan kepalanya. Gelengkan ke kanan dan ke kiri ya putarnya. Nah, gini, putar ke kanan, putar ke kiri. Itu adalah gerak rotasi, itulah disebut dengan gerak putar. Nggak ada yang bisa bergerak putar selain leher kita. Kemudian sendi peluru. Oke, gerakan lengan atasnya, Nak. Semuanya gerakan lengan atasnya. Sendi engsel, gerakan sikunya. Sendi pelana, gerakan semua jarinya. Nah,
Remes-remes tangannya itu sendi pelana. Sendi geser. Geser-geser sedikit-sedikit ininya. Apanya tuh jarinya? Oke. Ini adalah macam-macam jenis sendi yang dapat bergerak bebas. Ya kan? Kemudian sendi yang dapat bergerak terbatas atau sendi kaku. Coba tarik nafas. Buang nafas. Iya, berarti tulang dada dan tulang rusuk kamu sedang bergerak. Oke. Sendi yang tidak dapat bergerak. Oke. Pegang kepalanya. Oke, dijaga ya nak. Biar jangan kemana-mana. Iya, jadi kalau dibilang sendi kaku adalah tengkorak. Bisa ya nak? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas seputar tadi apa tadi nak? Tujuan belajar, fungsi materi yang dibahas, kemudian kita bahas mengenai macam-macam makhluk hidup bergeraknya seperti apa, ya kan? Ada bergerak berpindah tempat, ada bergerak yang tidak berpindah tempat. Nah, khusus untuk gerak pada manusia bergerak dibantu oleh dua alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif, yang kedua alat gerak pasif. Ya kan, alat gerak pasif contohnya tulang. Kumpulan dari tulang akan membentuk rangka, ya kan? Rangka fungsinya untuk 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Melindungi bagi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai alat gerak pasif. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Kemudian kita bahas mengenai jenis tulang, macam-macam tulang, dan yang terakhir sendi, jenis-jenis dari sendi persendian. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.